Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Tomaka Mamuju, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, di sini kami akan sedikit memaparkan materi kami mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, sebelum kami menjelaskan atau memaparkan materi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Makmur selaku pemateri ke-8 mengenai dua cara mengalihkan hak cipta. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Berdia selaku pemateri ke-7. Perkenalkan nama saya Dia Putri Lestari selaku pemateri ke-6. Perkenalkan nama saya Rizky Nantitra selaku pemateri ke-5. Perkenalkan nama saya Nur Sajida selaku pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Sakina Mansyik selaku pemateri ke-4. Perkenalkan nama saya Iqbal selaku pemateri ke-3. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi hak cipta. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya cipta itu atau suatu ciptaan itu dihasilkan oleh pencipta. Nah, fungsi dari hak cipta ini yaitu salah satunya menghargai karya ciptaan orang tersebut sehingga senantiasa terdorong atau ingin menghasilkan karya-karya yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai tentang fungsi hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa dari Universitas Tomaka Mamuju, mengambil jurusan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnam Iqbal selaku pemateri ke-3 ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak moral. Hak moral berarti walaupun pembeli telah membeli karya tersebut, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu melekat pada siapa pembuatnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang hak moral. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nantitra selaku pemateri ke-5 yang memaparkan tentang hak ekonomi. Hak ekonomi berarti si pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak yang menggunakan negaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dia Putri Lestari. Saya selaku pemateri ke-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat hak cipta. Hak cipta itu terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif yang akan saya jelaskan, dan hak cipta untuk kepentingan umum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hak cipta adalah hak eksklusif berdasarkan dari arti hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif, yang artinya hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak. Dalam aturan itu juga menjelaskan bahwa setiap orang boleh memanfaatkan bahkan juga mengatur bahwa dilarang memakainya kecuali terdapat izin pencipta selaku pemilik hak atau yang menerima hak dari pencipta tersebut atau yang disebut dengan pemegang hak. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif, ialah hanya terdiri atas hak ekonominya saja. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sifat-sifat hak cipta dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Nah, sifat-sifat hak cipta itu terbagi atas dua. Satu, sifat hak cipta adalah hak eksklusif seperti yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi di video sebelumnya. Dan yang kedua, hak cipta untuk kepentingan umum. Nah, seperti apa sih hak cipta untuk kepentingan umum itu? Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu
yang bahwa hak cipta juga perlu memperhatikan kepentingan umum masyarakat yang turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya. Nah, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut antara lain: 1. Kepentingan pendidikan, 2. Ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, ketika negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyak, atau pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Nah, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Sebagaimana bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, demikian juga dengan hak cipta, di mana dapat beralih maupun dialihkan, sebagian atau keseluruhan. Pengalihan dalam hak cipta itu terdapat 2 macam cara. 1. Asigen, yaitu merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin, persetujuan, atau pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, seorang penulis meminta seorang editor untuk mengedit atau memperbaiki tulisan agar lebih baik. Dalam proses ini perlu melakukan pengalihan asigmen tugas penyuntingan kepada editor. Dan yang kedua adalah memberi izin atau lisensi. Hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa mengalihkan kepemilikannya atas hak tersebut. Contohnya, pemberian lisensi penggunaan software sebuah perusahaan. Software dapat memberikan lisensi kepada pelanggan untuk menggunakan software mereka dengan membayar biaya lisensi. Itulah tadi pemaparan materi kami mengenai hak atas kekayaan intelektual. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.